Halo Farhan, Assalamualaikum. Suaraku kedengaran nggak ya, Dek? Kedengeran. Oke, selamat belajar Tamari, Dok ya. Ya, Oke. Dok, kamu udah ada paskotnya juga kan ya? Ya, lo Dok. halo. Tadi dikasih neneng paskot kan ya? Nggak ada. Ada, oke deh. Aku kirim paskotnya ya. Sok ngajar, Dok. Oke, oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu persiapan Waalaikumsalam ngomong, warahmatullahi yang wabarakatuh. kedua yaitu persiapan persiapan sutra, pembuatan Oke, pasar. Yang dua yang ketiga pembuatan larutan dan suara tiga visina. malam ini bahas kimia organik ya, yang reaksi-reaksi. Siapa? Awi, sih. Soalnya kawan aku, Pak. Dengan Awi kan aku tak pandai, Pak. Nih, Hans. Oke, kita bahas materi reaksi kimia organik. Langsung saja aku mulai. Mungkin langsung biar singkat langsung aku bahas ke Hmm, Oke, langsung aku mulai dari macam-macam reaksi di kimia organik. Yang pertama ada reaksi adisi. Reaksi adisi itu merupakan reaksi penambahan. Jadi ada suatu molekul ditambah dengan molekul lain
menjadi satu kesatuan molekul. Nah, ini termasuk reaksi adisi. Dan kemudian ada namanya reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi merupakan reaksi penguraian dari satu molekul. Akan ada molekul kecil yang dilepaskan dari molekul tersebut. Jadi di sini H2O dilepas dari molekul C2H5OH. Jadi eliminasi kebalikan dari adisi. Kalau adisi penambahan, eliminasi ada yang dibuang. Kemudian reaksi substitusi. Reaksi substitusi itu reaksi yang terjadi pergantian ya. Ada satu atom yang diganti dengan atom lain. Contohnya di sini atom hidrogen, satu atom H diganti sama satu atom Cl. Nanti berikutnya ada istilah reaksi hidrolisis. Istilah reaksi hidrolisis itu artinya reaksi yang melibatkan H2O. Lalu ada istilah reaksi oksidasi. Kalau di kimia organik, ciri reaksi oksidasi itu ketika terjadi pengurangan hidrogen atau terjadi penambahan jumlah oksigen. Contohnya di sini, dari molekul C2H5OH, hidrogennya awalnya 6 menjadi CH3CHO. Hidrogennya jadi 4, berkurang 2. Nah, itu reaksi oksidasi. Terjadi pengurangan hidrogen, atau bisa juga terjadi penambahan oksigen. Dari molekul C2H5OH, awalnya 1 oksigen, berubah menjadi CH3COOH. Terdapat 2 oksigen. Nah, kemudian ada namanya reaksi reduksi. Kalau reaksi reduksi, kebalikan dari oksidasi, terjadi penambahan hidrogen atau pengurangan oksigen. Biasanya sih kebanyakan reaksi reduksi itu terjadi penambahan hidrogen. Nah, itu istilah-istilah dasar nama reaksi di kimia organik. Kemudian kita lanjut. Reaksi yang pertama yaitu reaksi substitusi radikal pada alkana. Reaksi ini menggunakan reagen halogen dengan menggunakan bantuan sinar UV dari sinar matahari. Harus menggunakan sinar UV. Fungsi sinar UV di sini untuk mengubah dari halogen menjadi atom halogen radikal. Jadi mengubah dari Cl2 menjadi atom Cl radikal. Nah, atom Cl radikal ini yang nantinya akan mensubstitusi satu hidrogen pada karbon alkana menjadi Cl. Nah, jadi fungsi reagen Cl2 UV untuk menggantikan satu atom hidrogen pada karbon alkana dengan atom Cl. Nah, kalau kita pahami untuk mekanismenya, mungkin tidak saya bahas biar tidak terlalu lama ya. Nah, untuk memahaminya di sini saya hapus dulu. Untuk memahaminya di sini ada contoh kasus reaksi suatu molekul organik kompleks yang mengandung banyak gugus, ada benzena, ada alkena, direaksikan sama Cl2 UV, simbolnya bisa UV atau HV. Nah, ternyata dari berbagai macam karbon yang ada di senyawa ini, hidrogen yang diganti oleh Cl dari molekul ini adalah hidrogen di karbon yang atas ini. Satu hidrogen di karbon atas ini diganti sama Cl. Nah, kenapa bisa seperti itu?
Karena ternyata di dalam reaksi substitusi radikal pada karbon alkana ini ada urutan kestabilan di mana atom halogen nanti akan menggantikan atom hidrogen. Ditentukan dari urutan kestabilan karbon radikal. Jadi ini berkaitan juga dengan urutan prioritas reaksi substitusi terjadi. Nah, urutannya yang pertama, karbon alkana sebelah benzena itu lebih prioritas dari karbon sebelah alkena, sebelah ikatan rangkap 2, lebih prioritas dari karbon tersier. Karbon tersier itu karbon yang mengikat 3 karbon lain. Jadi C yang warna merah ini mengikat 3 karbon lain. Sehingga disebut sebagai karbon tersier. Karbon tersier lebih prioritas dari sekunder. Sekunder berarti karbon yang mengikat 2 karbon lain. Dan yang paling tidak prioritas adalah karbon primer. Nah, ternyata kalau kita lihat dari molekul yang tadi, sebenarnya karbon alkananya itu ada banyak. Yang saya lingkari ini semua karbon alkana. Yang dimaksud dengan karbon alkana itu apa? Karbon yang tidak berikatan rangkap 2. Jadi reaksi substitusi dengan menggunakan halogen plus UV hanya bisa terjadi pada karbon yang tidak berikatan rangkap 2. Nah, dari semua yang saya lingkari ini, ada sesuai urutan prioritas yang di bawah. Di sini ada karbon di sebelah benzena yang paling prioritas, tapi karbonnya ada 3. Cuman karbon yang paling atas, selain di sebelah benzena, ini, karbon yang paling atas ini di sebelah alkena juga. Jadi lebih prioritas dari karbon sebelah benzena yang lain. Kalau yang lain ini sekunder, yang di tengah, yang bawah ini tersier. Jadi yang di sebelah alkena lebih prioritas daripada tersier maupun sekunder. Makanya reaksi substitusi radikal terjadi pada karbon yang atas ini. Hidrogennya diganti sama Cl. Itu untuk reaksi yang pertama. Bisa dipahami sampai sini? Bisa nggak? Oke. Oke, benar. Udah ada jawabannya. Eh, ini ada contoh soal lainnya. Ini contoh soal yang pernah keluar di OSK ya. OSK atau OSP gitu. Jadi reaksi yang sama, pokoknya kalau ada reagen halogen ditambah UV, itu pasti reaksi substitusi satu hidrogen pada karbon alkana. Nah, di sini jawabannya E. Kenapa jawabannya E? Karena di sini ada alkena, sebelah alkena ada 2 karbon. Tapi yang kiri ini primer, yang kanan tersier. Jadi lebih prioritas yang tersier daripada yang primer. Makanya reaksi substitusi terjadi pada karbon tersier ini. Sehingga produknya dihasilkan 4 kloro, 4 metil, 2 heksena. Karena nomor 4-nya itu penomorannya itu dari kiri. Melihat nama asalnya ya, 4 metil 2 heksena. Jadi kloronya di karbon nomor 4. Maka jawabannya yang E.
itu contoh soal untuk reaksi yang pertama yang pernah keluar di OSK, kalau nggak salah antara OSK atau OSP gitu. Oke, bisa dipahami di sini? Bisa. Nah, ini contoh soal lainnya. Ini terjadi substitusi di eh, karbon nomor 4. Karena di sebelah benzena ya, lebih prioritas dari yang di sebelah alkena. Jadinya terjadi substitusi di karbon nomor 4. Makanya jawabannya 4. Yang ada 4 kloro. Oke, itu reaksi yang pertama. Sekarang saya lanjut reaksi yang kedua. Reaksi yang kedua adalah substitusi nukleofilik pada alkil halida. Reaksi umumnya gini. Jadi nanti nukleofil akan mensubstitusi gugus pergi, mensubstitusi halogen pada alkil halida, sehingga nanti karbonnya mengikat ke nukleofilnya. Nukleofil itu macam-macam. Nukleofil itu cirinya yang punya PEB ya, yang bisa donor PEB. Bisa yang bermuatan negatif, atau yang tidak bermuatan tapi punya PEB. Nah, jadi nukleofil-nukleofil ini bisa menggantikan halogen pada alkil halida. Nah, sebenarnya alkil halida itu reaksinya bisa substitusi, bisa eliminasi nanti. Ada persaingan antara substitusi atau eliminasi. Dan untuk substitusinya itu bisa SN1, bisa juga SN2. Untuk SN1, mekanismenya di sini dia halogennya lepas dulu, baru nukleofilnya masuk. Kalau SN2, nukleofilnya akan masuk memaksa halogennya lepas. Nah, itu bedanya SN1 sama SN2. Jadi untuk substitusi nukleofil pada alkilhalida itu ada dua jenis mekanisme, lewat jalur SN1 atau lewat jalur SN2. Perbedaan mekanismenya kurang lebih seperti ini. Kalau SN1, halogennya lepas dulu, baru nukleofilnya masuk. Kalau SN2, nukleofilnya masuk, baru halogennya lepas. Nah, kemudian persaingan antara SN1 dengan SN2, kapan substitusinya terjadi SN1, kapan substitusinya terjadi SN2, ini tergantung sama faktor utamanya itu dari substrat sama nukleofilnya. SN1 itu cenderung terjadi ketika alkil halidanya berupa alkil halida tersier. Jadi halogennya mengikat karbon tersier, yaitu karbon yang mengikat 3 karbon lain. Nah, ini pasti reaksi substitusinya melalui mekanisme SN1. Tapi kalau alkil halidanya itu sekunder, primer, atau alkil halida metil, metil halida, contohnya CH3Cl, nah ini pasti substitusinya melalui mekanisme SN2. Jadi faktor alkil halidanya berpengaruh sama reaksinya apakah SN1 atau SN2. Kalau tersier SN1, kalau sekunder, primer, atau metil, mekanismenya SN2. Kemudian faktor yang kedua dipengaruhi oleh nukleofilnya. Sebenarnya kalau alkil halidanya sekunder, itu masih bisa SN1 sebenarnya. Jadi kalau misalkan alkil halidanya sekunder seperti ini,
Ini kalau pakai nukleofil kuat, nanti terjadi reaksi SN2. Tapi kalau pakai nukleofil lemah, pakai H2O, terjadi substitusi SN1. Nah, jadi faktor yang kedua itu faktor nukleofil. Kalau nukleofilnya lemah, terjadi SN1. Kalau nukleofilnya kuat, terjadi SN2. Kekuatan nukleofil itu dipengaruhi oleh muatan negatifnya. Kalau nukleofilnya bermuatan negatif, pasti lebih kuat daripada yang tidak bermuatan. Makanya yang pakai OH-, nukleofil kuat, ini terjadi SN2. Kalau pakai H2O, nukleofil lemah, terjadi SN1. Nah, itu dua faktor utama yang berpengaruh sama reaksinya apakah SN1 atau SN2. Faktor terpenting lainnya yaitu sebenarnya ada faktor dari pelarut dan juga gugus perginya. Nah, alkil halida yang paling reaktif itu ketika karbonnya mengikat iodin. Ini paling reaktif, paling mudah bereaksi, baik untuk SN1 maupun SN2. Yang paling susah mengalami substitusi itu ketika halogennya fluorin. Nah, ini urutan kereaktifan halogen ya ketika terjadi substitusi. Yang paling mudah bereaksi substitusi itu ketika iodin. Itu bedanya SN1 sama SN2. Kapan terjadi SN1, kapan terjadi SN2. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cara registerku ya wes. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, kita lanjut reaksi berikutnya yaitu reaksi eliminasi pada alkil halida. Jadi seperti yang aku bilang tadi, alkil halida itu bisa mengalami substitusi atau eliminasi. Reagennya sama-sama nukleofil. Karena nukleofil itu bisa bersifat basa juga. Nukleofil itu basa juga, kayak OH-. OH- itu kan nukleofil. Tapi OH- bisa bersifat basa juga, bisa ngambil hidrogen. Nukleofil makin kuat, sifat basanya juga makin kuat. Jadi nukleofil sama dengan basa Lewis sebenarnya. Nukleofil itu sama dengan basa Lewis. Jadi eh, ketika alkil halida bereaksi dengan suatu nukleofil, maka pasti terjadi persaingan antara reaksi substitusi atau eliminasi. Nah, sekarang kita bahas eliminasinya dulu. Untuk eliminasi alkil halida, ada dua mekanisme sama kayak substitusi yang bisa terjadi melalui mekanisme reaksi E1 melalui jalur E1 atau E2. Untuk S1 mirip seperti SN1, jadi halogennya lepas dulu, baru nukleofilnya ngambil hidrogen di karbon sebelahnya untuk membentuk alkena. Sementara kalau E2, nukleofilnya langsung ngambil hidrogen, memaksa halogennya lepas. Nah, berubah menjadi alkena. Nah, untuk aturan penentuan produk eliminasi, kita bisa lihat sebagai contoh alkil halida ini. Ketika terjadi eliminasi, hidrogen mana yang akan diambil oleh nukleofil atau diambil oleh basa? Apakah yang kanan atau yang kiri? Yang jelas pasti satu
hidrogen di satu karbon sebelah karbon yang mengikat halogen. Tapi pertanyaannya yang bagian kanannya atau kirinya? Kalau bagian kanan yang diambil, hasilnya produk yang paling atas. Kalau bagian kiri yang diambil, hasilnya produk yang paling bawah. Nah, untuk reaksi eliminasi, nanti ada aturan yang miskin makin miskin. Jadi, karbon yang memiliki hidrogen lebih sedikit, dia yang akan kehilangan hidrogennya. Nah, kalau kita lihat di sini, karbon yang kanan hidrogennya cuma 2, yang kiri ada 3. Jadi, yang lebih miskin karbon yang kanan. Karbon yang kanan inilah yang akan kehilangan hidrogennya. Sehingga rangkap duanya ke kanan. Ini yang akan jadi produk utama eliminasinya. Nah, itu aturan untuk eliminasi. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ada satu taraf internasional. Nah, sekarang ada persaingan reaksi yang terjadi antara alkilhalida dengan suatu nukleofil. Bisa terjadi eliminasi atau substitusi. Bedanya apa? Nah, ini bergantung sama alkil halidanya. Apakah metil halida, alkil halida primer, sekunder, atau tersier. Kalau metil halida sudah pasti reaksinya substitusi dan sudah pasti SN2 substitusinya. Karena nggak mungkin eliminasi karena karbonnya cuma satu. Nah, kemudian kalau alkil halidanya primer, reaksinya sudah pas. Kebanyakan akan menghasilkan uh, reaksi substitusi SN2. Kebanyakan pasti SN2 kecuali kalau senyawa nukleofil atau basa yang digunakan merupakan basa yang sterik. Kalau digunakan basa sterik, justru reaksinya tidak SN2 tapi terjadi eliminasi 2. Basa yang sterik itu maksudnya gimana? Contohnya di sini yang terkenal itu Tebuoka. Tebuo, TBuO minus, itu Tebu itu singkatan dari tersier butil. Jadi O minusnya mengikat tersier butil. Nah, kenapa basa ini dikatakan basa sterik? Karena karbon O negatifnya ini mengikat karbon tersier yang mengikat 3 karbon lain. Strukturnya itu sangat bercabang, jadi sangat lebar sekali. Bayangin setiap karbon di sini kan mengikat 3 hidrogen ya. Kalau kita gambar ikatan ke hidrogennya, strukturnya akan sangat lebar, sangat besar gitu. Karena strukturnya yang sangat besar, maka dikatakan basa sterik. Sterik itu artinya sangat besar. Jadi kalau mau masuk terjadi substitusi susah karena ukurannya yang sangat besar. Karena ketika atom sama atom berdekatan terjadi gaya tolak menolak karena ada elektron di situ. Jadi kalau bahasa yang digunakan atau nukleofil yang digunakan itu anion dari basa sterik, untuk alkil halida primer tidak terjadi SN2 tapi terjadi E2. Nah, itu kalau alkil halida primer. Kalau alkil halida sekunder akan terjadi SN2 kalau menggunakan nukleofil lemah atau basa lemah. Akan terjadi E2
kebanyakan terjadi E2 kalau menggunakan basa kuat. Jadi reaksinya itu sebenarnya campuran sih. Ada yang substitusi, ada yang eliminasi. Cuman produk utamanya itu bergantung pakai basa lemah atau basa kuat. Aslinya dua-duanya terjadi, cuman yang menjadi produk utamanya, produk yang paling banyak dihasilkan, ini bergantung basanya lemah atau basa kuat. Kalau basanya kuat, maka terjadi eliminasi E2. Kalau basanya lemah, terjadi SN2. Di sini basa kuat, contohnya adalah basa anion alkohol, yang jadi batas basa kuat. Basa selain anion alkohol itu termasuk basa lemah. Termasuk basa ohamin sebenarnya. Basa ohamin masih termasuk basa lemah. Di kategori ini, basa ohamin termasuk basa lemah. Jadi harus basa yang lebih kuat, basa anion alkohol atau basa yang lebih kuat dari itu, yang nanti akan terjadi reaksi eliminasi. Basa yang lebih kuat dari anion alkohol itu apa? Ketika basanya itu dari karbon bermuatan negatif, karbon alkuna bermuatan negatif, atau nitrogen yang bermuatan negatif, ini termasuk basa kuat. Sudah pasti reaksinya terjadi eliminasi E2 kalau terjadi pada alkil halida sekunder. Kalau basa yang lemah, basa yang lebih lemah dari OH-, ada imen, CN-, dan basa yang lainnya, nanti terjadi reaksi SN2. Itu kalau alkil halidanya sekunder. Kalau alkil halidanya tersier, reaksinya bisa terjadi SN1, E1, atau E2. Hampir sama seperti yang sekunder, kalau pakai basa kuat, sudah pasti E2. Kalau pakai basa lemah, akan terjadi SN1 kalau temperaturnya rendah, akan terjadi E1 kalau temperaturnya tinggi. Jadi itu kalau pakai basa lemah. Jadi untuk alkilalida tersier, kalau pakai basa kuat terjadi E2, kalau pakai basa lemah, di temperatur rendah terjadi SN1, di temperatur tinggi terjadi E1. Nah, itu kesimpulan persaingan yang reaksi eliminasi atau substitusi yang terjadi pada alkil halida. Ada yang ditanyakan sampai sini? Salah satu Tidak, Kak. gunanya adalah kandungan pati. Oke. Ini contoh soalnya pernah keluar di OSK tahun lalu ya. Di antara senyawa berikut yang merupakan produk utama reaksi antara 2-bromo 2-metil butana dengan natrium etunida. Nah, natrium etunida ini reagen basa kuat karena karbon negatif, karbon bermuatan negatif. Karena basa kuat pasti reaksinya E2. Nah, sebenarnya tergantung sih. Kalau alkilhalidanya primer, meskipun basa kuat, pasti terjadi SN2, kecuali kalau basa sterik. Nah, kita lihat alkilhalidanya apa? 2-bromo 2-metil butana. Berarti ada metil di nomor 2 sama ada Br. Nah, berarti ini termasuk alkil halida tersier karena Br-nya mengikat karbon tersier. Itu karbon yang mengikat 3 karbon lain. Nah, berarti karena alkil halida tersier, tadi aturannya kalau pakai basa kuat terjadi E2, eliminasi 2. Berarti terjadi E2 ketika pakai anion etunida. Nah, maka produk eliminasinya yang mana? Sesuai aturan tadi. Yang miskin makin miskin. Jadi kita lihat satu karbon di sebelah C yang mengikat Br, yang kanan ini punya 2 hidrogen, yang kiri punya 3 hidrogen,
Yang atas punya 3 hidrogen. Nah, berarti yang lebih miskin yang kanan. Maka yang kanan yang akan kehilangan hidrogennya bersamaan dengan Br. Sehingga ikatan rangkap duanya ke kanan. Maka jadinya seperti ini. Sehingga produknya yang nomor 4. Nah, itu contoh soal reaksi pada alkil halida. Kita harus mempertimbangkan apakah substitusi atau eliminasi. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Aman nggak? Oke. Berikutnya kita bahas reaksi pada alkohol. Reaksi yang pertama, alkohol bisa disubstitusi menjadi alkil halida. Bisa pakai senyawa asam halida, HCl, HBr, HI, atau HF. Atau bisa pakai PBr3, atau bisa pakai SOCl2. Atau bisa juga POBr3 atau POCl2, itu sama saja. Jadi bisa pakai senyawa halogen dari fosfor, senyawa halogen dari sulfur. Nah, ini untuk mensubstitusi alkohol jadi halogen. OH jadi halogen. Nah, bedanya apa kalau pakai asam halida sama pakai PBr3SOCl2? Bedanya kalau pakai asam halida nanti reaksinya SN1, kalau pakai PBr3 atau SOCl2 reaksinya SN2. Bedanya nanti di sini. Kalau pakai asam halida nanti bisa terjadi yang namanya penataan ulang karbokation. Jadi contoh kasusnya gini. Misalkan saya punya alkoholnya ini. Ini sebenarnya yang atas ini kurang tepat ya. Yang ini. Produknya ini salah. Harusnya nggak yang ini. Jadi kalau alkoholnya ini ketika disubstitusi pakai HBr, produk utamanya itu harusnya di sini, BR ini. Tapi kalau pakai PBr3, produknya nanti di posisi OH-nya. Nah, bedanya apa? Kenapa kalau pakai HBr, BR-nya itu posisi substitusinya pindah ke kiri? Karena terjadi yang namanya penataan ulang karbokation. Jadi setelah OH-nya lepas, nanti terbentuk karbokation karbon primer. Padahal di sebelah karbon primer ini ada karbon sekunder. Nah, di mana kalau kita lihat urutan prioritas, urutan kestabilan karbokation itu sebenarnya sama seperti urutan kestabilan karbon radikal. Urutan yang di awal tadi, substitusi radikal pada alkan. Jadi urutan kestabilannya sama kayak urutan prioritas tadi. Jadi karbon sekunder itu lebih stabil daripada karbon primer. Makanya substitusinya tidak terjadi pada karbon primer, melainkan Br-nya akan mengikat karbon sebelahnya, karbon sekunder. Nah, penataan ulang akan terjadi ketika karbon yang mengikat halogen, karbon sebelahnya lebih stabil daripada karbon yang mengikat halogen tersebut. Nah, pasti terjadi penataan ulang. Tapi kalau misalkan alkil halidanya kayak
Kalau alkoholnya itu kayak yang pertama, OH-nya mengikat karbon tersier. Sebelahnya karbon primer. Nah, sudah pasti tidak terjadi penataan ulang karena sebelahnya karbon yang kurang stabil dibandingkan yang tersier. Makanya substitusinya terjadi sesuai dengan posisi OH-nya, sesuai dengan karbon yang diikat oleh OH. Nah, itu reaksi yang pertama untuk alkohol. Reaksi substitusi menjadi alkil halida. Nah, kemudian reaksi yang kedua, reaksi mengubah alkohol menjadi eter. Nah, ini reagen yang digunakan yang pertama reagen basa, pakai basa kuat, bisa pakai NaH, bisa pakai NaOH, bisa pakai basa yang lain. Logam natrium, pakai logam natrium juga bisa. Ketika alkohol direaksikan sama basa atau logam natrium, nanti jadi natrium alkoksida. Jadi O-nya menjadi bermuatan negatif dan berikatan ionik dengan Na+. Nah, O yang bermuatan negatif ini bisa jadi nukleofil. Sehingga ketika direaksikan dengan alkil halida primer, kalau alkil halidanya primer, asalkan nukleofil atau basanya itu bukan basa sterik, pasti terjadi substitusi. Jadi nukleofil ini akan mensubstitusi I, sehingga nanti karbonnya akan berikatan sama O dari alkohol ini. Sehingga dihasilkan senyawa etil propil eter. Nah, itu reaksi substitusi reaksi mengubah alkohol menjadi eter. Jadi alkoholnya diubah jadi nukleofil sehingga nanti bisa mensubstitusi alkil halida berubah jadi eter. Itu reaksi yang kedua untuk alkohol. Nah, bisa juga reaksinya terjadi di intramolekulnya ya. Ketika di dalam molekulnya ada gugus OH sama ada halogen. Jadi tinggal ditambahin basa saja. Nanti hidrogen pada OH-nya diambil sama basa, O-nya jadi negatif dan menyerang ke karbon yang mengikat halogen, mensubstitusi Cl-nya. Jadi terbentuk siklik nantinya. Nah, itu reaksi kedua pada alkohol. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk yang siklik mungkin bisa diperjelas ya. Untuk yang siklik ini kan sebenarnya konsepnya sama. Jadi H-nya diambil dulu sama basa, nanti kan jadi O negatif ya. Nah, O minusnya ini mensubstitusi Cl, menggantikan Cl. Cl-nya dilepas, karbon yang mengikat Cl jadinya mengikat ke O. Nah, terbentuklah senyawa ini. Jadi ibarat kayak molekul tadi, cuman karena gugus OH sama Cl-nya di satu molekul yang sama, ya ini ujungnya disambungin. Makanya jadi siklik. Jadi gitu. Oke? Makasih Kak. Masih. Oke. Itu reaksi kedua pada alkil halida, pada alkohol. Reaksi berikutnya pada alkohol, reaksi eliminasi alkohol. Nah, reaksi eliminasi alkohol menggunakan reagen asam sulfat pekat sambil dipanasin. Nah, aturan untuk eliminasi alkohol konsepnya sama kayak eliminasi alkil halida. Jadi nanti OH-nya akan lepas dengan satu hidrogen dari
karbon sebelahnya. Hidrogen yang mana yang akan diambil mengikut dengan aturan yang sama seperti alkil halida tadi. Hidrogen yang diambil adalah hidrogen dari karbon yang lebih miskin, yang paling miskin hidrogen. Jadi karbon sebelahnya yang paling miskin hidrogen, nanti hidrogennya yang akan diambil, menghasilkan alkenal. Kalau alkil halida tadi eliminasi harus menggunakan basa kuat, kalau alkohol eliminasinya justru pakai asam kuat sambil dipanasin. Nah, itu reaksi ketiga untuk alkohol. Jadi kalau ada alkohol ditambah asam sulfat, pasti terjadi eliminasi. Lalu reaksi berikutnya untuk alkohol, yaitu reaksi oksidasi. Sama halnya seperti alkil halida, alkohol juga ada yang tergolong sebagai alkohol primer, yaitu OH yang mengikat karbon primer. Ada alkohol sekunder, OH yang mengikat karbon sekunder. Ada alkohol tersier, OH yang mengikat karbon tersier. Nah, kalau kita lihat, ketika alkohol dioksidasi, akan berkurang dua hidrogen. Hidrogen dari OH sama hidrogen dari karbon yang mengikat OH. Membentuk rangkap 2 C dengan O. Lalu ketika C yang rangkap 2 dengan O ini masih punya hidrogen, bisa dioksidasi lagi dengan terjadinya penambahan atom oksigen. Nah, jadi kalau alkohol primer bisa dioksidasi jadi aldehid, dan aldehid bisa dioksidasi lanjut menjadi karboksilat. Sementara kalau alkohol sekunder, ini bisa dioksidasi dengan kehilangan dua hidrogen menghasilkan gugus keton. Akan tapi keton di sini karbon yang rangkap 2 ke O sudah tidak memiliki hidrogen lagi, sehingga tidak bisa dioksidasi lanjut. Sebagaimana aldehid. Kalau aldehid bisa jadi karboksilat, tapi kalau keton nggak bisa. Dan yang terakhir, kalau alkoholnya tersier, karena karbon yang mengikat OH ini sudah tidak punya hidrogen, maka tidak mungkin bisa mengalami oksidasi. Jadi dikarenakan karena karbon yang mengikat OH nggak punya hidrogen lagi. Karena oksidasi alkohol itu harus terjadi pelepasan dua hidrogen dulu. Nah, itu reaksi oksidasi pada alkohol. Jadi hanya bisa terjadi pada alkohol primer maupun sekunder. Untuk reagennya sendiri ada macam-macam. Ada reagen Swarn. Reagen Swarn ini terdiri dari reagen DMSO, singkatan dari dimetil sulfoksida. Strukturnya kayak gini. CH3 dua kali SO. Kemudian ada COCl dua kali. Strukturnya seperti ini. Sama tambahan basa amina. Basa dari senyawa amina. ET di sini singkatan dari etil. Jadi ET3N artinya trietilamin. Nah, ini satu paket reagen Swan. Nah, ini reagen oksidator yang pertama. Kemudian selain reagen Swan bisa juga pakai PCC. Singkatan dari piridinium klorokromat. Reagen PCC untuk oksidasi, untuk sebagai oksidator. Jadi untuk reaksi oksidasi. Struktur PCC kurang lebih seperti ini. Itu reagen oksidator yang kedua. Reagen oksidator yang ketiga, reagen Jones. Reagen Jones itu berupa senyawa H2CrO4 atau bisa juga senyawa CrO3 yang dilarutkan dalam asam kuat, dilarutkan dalam asam sulfat misalkan. Nah, ini reagen Jones. Jadi ada Swan, PCC, kemudian Jones,
Ada juga kalium dikromat, ada juga KMNO4. Nah, ini reagen-reagen oksidator yang biasa digunakan untuk reaksi oksidasi. Nah, tapi dari kelima reagen ini ada perbedaannya. Kalau kita lihat di sini, perbedaannya apa? Dari kelima reagen tadi memiliki perbedaan pada reaksi oksidasi alkohol primer. Untuk reagen Schwann atau PCC akan mengoksidasi alkohol primer cuman sampai menjadi aldehid saja. Nah, sedangkan reagen Jones kalium dikromat atau KMNO4 akan mengoksidasi alkohol langsung teroksidasi lanjut sampai berubah menjadi karboksilat. Jadi bedanya di sini. Bedanya ketika reaksi alkohol sekunder. Reaksi oksidasi alkohol sekunder. Tapi kalau oksidasi alkohol, bedanya ketika oksidasi alkohol primer. Kalau oksidasi alkohol sekunder, semuanya sama, pasti jadi keton. Nah, itu reaksi keempat ya dari alkohol. Reaksi oksidasi alkohol. Ada reagen yang spesifik cuman sampai aldehid, ada yang sampai jadi karboksilat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Kak. Nah, itu macam-macam reaksi untuk alkohol. Nah, ini beberapa contoh soalnya ya. Jadi alkohol ini kalau direaksikan sama basa terus ditambah alkilida, nanti terjadi terbentuk ether. Kalau ditambah HBr, tadi posisi Br-nya bukan di karbon yang mengikat OH, tapi di sebelahnya, di karbon sekunder. Nah, ini beda dengan ketika ditambah PBr3. Posisi Br-nya sama dengan posisi OH. Kalau ditambah SOCl2, nanti OH-nya diganti sama Cl. Kalau ditambah asam sulfat, nah ini aslinya produknya itu yang kan terjadi eliminasi ya, jadi alkena. Cuman produk utamanya itu yang ini. Karena sama kayak reaksi dengan HBr, terjadi penataan ulang karbokation. Karbon yang mengikat OH itu kan karbon primer. Kalau dia bermuatan positif kurang stabil, maka nanti muatan positifnya pindah ke karbon sebelahnya. Nah, jadi hidrogen yang akan lepas pilihannya dari karbon yang di sebelah karbon positif ini. Jadi antara karbon yang kiri atau yang kanan. Karena yang kiri lebih miskin hidrogen, yang kiri cuma punya 2 hidrogen, yang kanan ada 3. Makanya yang kiri yang akan melepas hidrogennya. Sehingga terbentuk alkenanya seperti ini. Nah, itu contoh reaksi-reaksi untuk alkohol. Oke, bisa dipahami ya untuk alkohol. Bisa, Kak. Oke, kalau gitu sekarang masuk ke reaksi adisi ke alkena dan alkuna. Kita masuk ke reaksi alkena dulu. Mungkin saya buat ini deh. Saya bikin rangkumannya.
Nah, yang pertama, reaksi alkena yang pertama itu penambahan H sama H. Oh iya, reaksi adisi pada alkena itu pada dasarnya gini. Jadi alkena itu kan ada karbon yang rangkap dua. Ketika diadisi dengan suatu reagen, maka nanti ikatan rangkap duanya putus dan masing-masing karbon akan mengikat suatu gugus. Reaksi umum adisi pasti seperti itu. Jadi ikatan rangkap dua putus, jadi ikatan tunggal, masing-masing karbon mengikat suatu gugus. Nah, reaksinya ada apa aja? Yang pertama, reaksi untuk penambahan H sama H. Jadi kedua karbon akan mengikat H, mengikat atom hidrogen. Ada dua reagen, bisa pakai H2 dengan katalis logam, jadi bisa pakai H2 katalis PT atau PD misalkan, atau Ni, bisa katalisnya bisa PT, bisa PD, bisa Ni. Nah, ini akan mengubah alkena dan kedua karbonnya jadi berikatan ke atom hidrogen. Jadi ada tambahan ikatan ke atom hidrogen. Nah, ini bisa juga pakai reagen yang kedua, bisa pakai logam, entah itu Li atau Na, dalam pelarut amonia atau pelarut amina. Jadi pelarutnya bisa NH3 atau senyawa amina. Senyawa aminanya bisa berupa metilamina atau senyawa amina apapun. Nah, ini kedua reagen ini untuk mengadisi alkena dan kedua karbonnya jadi berikatan ke atom hidrogen. Ini reaksi yang pertama. Nanti reaksi yang kedua, itu penambahan H sama halogen. Ditambah H sama ditambah halogen. Ini juga ada dua reaksi nanti. Misalkan alkenanya ini. Bisa ditambah HBr atau HBr-nya dicampur sama peroksida. Kalau ditambah HBr, maka nanti produknya jadi seperti ini. Kalau ditambah HBr dicampur dengan senyawa peroksida, nanti jadinya seperti ini. Jadi yang pertama yang pakai HBr doang, ini sesuai aturan Markov-Nikov. Kalau yang kedua ini anti Markov-Nikov. Aturan Markov-Nikov itu apa? Kebalikan dari aturan di eliminasi, yaitu yang
yang kaya makin kaya. Jadi, karbon yang berikatan angka 2, yang kanan ini punya 1 hidrogen, yang kiri punya 2 hidrogen. Berarti yang lebih kaya karbon yang kiri. Karena karbon yang kiri lebih kaya hidrogen, maka dia akan mengikat hidrogen lagi. Sehingga yang kiri mengikat hidrogen, yang kanan mengikat Br. Nah, makanya Br-nya di tengah kalau sesuai aturan Markov-Nikov. Nah, sementara kalau HBr-nya dicampur peroksida, justru Br-nya kebalikannya. Br-nya ngikat ke karbon yang kiri. Senyawa peroksida itu apa? Senyawa yang mengandung ikatan O dengan O. Contohnya ada H2O2 atau bisa juga CH3, C, O, OOH, atau yang paling terkenal itu MCPBA. MCPBA singkatan dari metakloroperbenzoic acid. Jadi punya struktur seperti ini. Jadi ada ikatan O dengan O. Ada gugus peroksidanya. Nah, itu reaksi penambahan H sama halogen. Oke, bisa dipahami? Bisa. Kemudian berikutnya penambahan H sama OH. Kemudian berikutnya penambahan H sama OH. Nambah plus H. Jadi satu karbon mengikat hidrogen, satu karbon mengikat OH. Ini ada 3 reagen. Yang pertama H plus H2O. Jadi pakai air dalam kondisi asam. Alkena ditambah air dalam kondisi asam. Nanti jadi seperti ini. Yang kedua pakai merkuri HgOAc 2 kali, NaBH4. Jadi pakai ion Hg2+, lalu ditambahkan dengan NaBH4. Ini satu paket. Yang pertama merkuri, yang kedua NaBH4. Ini produknya akan sama dengan reaksi yang pertama. OH-nya di tengah. Nah, yang ketiga pakai BH3 H2O2. OH-nya di kiri. Nah, untuk yang pertama ini sesuai aturan Markov-Nikov. Yang kedua juga sama sesuai aturan Markov-Nikov. Yang ketiga anti Markov-Nikov. Nah, bedanya kalau sesuai aturan Markov-Nikov berarti sesuai ketentuan tadi, karbon yang lebih kaya hidrogen, tadi kan yang kiri ya, akan mengikat hidrogen lagi. Makanya yang kiri mengikat hidrogen, yang kanan mengikat OH. Kalau sesuai Markov-Nikov. Kalau anti Markov-Nikov berarti kebalikannya. Nah, itu reaksi penambahan H sama OH.
Nah, kemudian reaksi penambahan halogen ya. Reaksi yang keempat, ditambah halogen sama ditambah halogen. Nah, kalau ini gampang ya. Tinggal alkena tambah halogen doang, tanpa dicampur apa-apa. Biasanya sih harus menggunakan pelarut non-air, pelarut organik biasanya. Biasanya sih pakai CCl4 pelarutnya. Pokoknya selain pelarut air atau pelarut alkohol. Nanti kedua karbon akan mengikat Cl. Nah, akan tapi untuk reaksi yang kelima, kalau pakai pelarut air, nanti salah satu karbon akan mengikat OH. Kalau pakai pelarut alkohol, salah satu karbon mengikat OR. Jadi misalkan alkena yang sama pakai Cl2 tapi dalam pelarut air, nanti satu karbon mengikat Cl, satu karbon mengikat OH. Kalau pakainya Cl2 dalam pelarut alkohol, misalkan dalam pelarut CH3OH, nanti sama, satu karbon mengikat Cl, satu karbon lainnya mengikat pelarutnya, yaitu OCH3. Nah, kenapa posisi Cl-nya di kiri, OH-nya di kanan, atau OCH3-nya di kanan? Karena posisi Cl di sini mengikuti posisi hidrogen diadisi dengan dalam reaksi adisi dengan H2O tadi. Jadi karbon yang lebih kaya hidrogen akan mengikat Cl. Karbon yang lebih miskin mengikat sisanya. Makanya yang kiri yang mengikat Cl karena lebih kaya hidrogen. Nah, itu reaksi penambahan halogen dan halogen atau penambahan halogen dengan OH atau OR. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Berikutnya oke. Reaksi berikutnya yang ke-6, reaksi membentuk siklik 3. Jadi alkena, misalkan saya punya hapus. Misalkan alkenanya gini. Misalkan gini aja deh. Alkenanya gini. Kalau kita tambah dengan CHCl3KOH, nanti membentuk siklik 3 dengan CCl2. C yang mengikat 2 Cl. Tapi kalau pakainya CH2I2 dikasih logam Zn, biasanya pakai logam Zn atau logam lain, nanti membentuk siklik
3 karbon alkena yang membentuk siklik 3 dengan karbon yang mengikat 2 hidrogen. Jadi yang pertama pakai CHCl3 yang dicampur dengan basa kuat. Yang kedua, kalau pakai CHCl3 nanti jadi siklik 3 dengan CCl2. Kalau pakai CH2I2ZN nanti jadi siklik 3 dengan CH2. Nah, yang ketiga itu kalau pakai MCPBA atau peroksida yang lain atau senyawa peroksida yang lain. Nanti membentuk siklik 3 dengan O. Jadi epoksida namanya. Nah, ini reaksi alkena yang membentuk siklik 3. Bisa siklik 3 dengan CCl2, CH2, atau dengan O. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, berikutnya ini tadi udah. Oke, OH terus. Oke. Berikutnya reaksi ini nomor berapa ya? Nomor selanjutnya lah ini. Nomor 7 ya, kalau nggak salah. Penambahan OH dan OH. Alkena bisa kedua karbonnya bisa mengikat OH dan OH kalau pakai OSO4 atau bisa juga pakai larutan KMNO4 kondisi dingin atau dalam kondisi basah. Nah, nanti jadi sama dengan OSO4. Nah, ini reaksi penambahan OH dengan OH. Reaksi berikutnya yang ke-8, reaksi terakhir untuk alkena, reaksi pemotongan alkena. Jadi, misalkan saya punya alkena ini. Ini bisa direaksikan dengan O3 dimetil sulfida atau bisa juga pakai ZN. Jadi O3 dicampur CH32S atau O3 dicampur ZN. Ini nanti alkenanya akan dipotong, dibelah jadi 2 gini, terus masing-masing disambungin ke O. Nah, yang kanan kan masih punya hidrogen ya. Nah, jadi keduanya disambungin ke O. Setelah dibelah, disambungin ke O. Jadi membentuk 2 molekul produk. Nah, itu yang pertama. Bisa juga pakai O3 tapi dicampur sama H2O2. Nah, ini sama dipotong juga, cuman bedanya kalau pakai O3 nanti produknya kalau pakai O3 nanti produknya itu
Kalau pakai O3H2O2, produknya nanti eh, bedanya untuk gugus yang kanan, karbon yang kanan kan masih punya hidrogen. Ini akan dioksidasi lanjut menjadi karboksilat. Jadi kalau hasil pemotongannya itu menghasilkan aldehid, aldehidnya akan dioksidasi lanjut menjadi karboksilat. Itu kalau pakai ozon dicampur sama H2O2. Jadi istilahnya kalau yang atas itu ozonolisis reduktif, kalau yang kedua ozonolisis oksidatif. Nah, ada reagen yang ketiga, yaitu pakai KMNO4 kondisi panas atau di kondisi asam. Nah, ini akan molekulnya akan dipotong, dibelah, kemudian kemudian nanti produknya sama kayak O3 dengan H2O2. Jadi nanti aldehidnya akan teroksidasi lanjut jadi karboksilat. Nah, jadi itu reaksi pemotongan alkena. Oke, itu semua reaksi-reaksi pada alkena. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke. Nah, berikutnya reaksi-reaksi pada alkuna. Reaksi adisi alkuna hampir mirip seperti alkena. Kalau ditambah halogen doang, kedua karbon akan mengikat Br kalau ditambah Br2. Bedanya dengan alkena, kalau alkuna reaksi adisinya bisa terjadi 2 kali. Karena ikatannya rangkap 3 ya. Adisi pertama jadi alkena, adisi kedua jadi alkana. Jadi kalau reaksi adisinya 1 ekivalen, berarti cuma sekali reaksinya. Kalau 2 ekivalen, terjadi 2 kali. Nah, nanti berlaku juga aturan Markov-Nikov kalau diadisi pakai HBr misalkan. Karbon yang lebih kaya mengikat hidrogen, yang lebih miskin mengikat halogen. Contohnya yang di sini. Karbon yang kanan ini masih punya 1 hidrogen. Yang kiri nggak punya. Makanya yang kanan mengikat hidrogen lagi. Yang kiri mengikat Br. Sesuai aturan Markov-Nikov. Nah, jadi hampir sama seperti reaksi alkena, cuman bedanya reaksinya bisa 2 kali kalau alkuna. Nah, akan tapi kalau alkuna mengalami pemutusan ikatan, pemutusan oksidasi pemutusan alkuna, reaksi pemutusan alkuna itu reaksi pemotongan alkuna, kalau karbon alkunanya itu nggak punya hidrogen, maka akan berubah menjadi gugus karboksilat. Tapi kalau karbon alkunanya masih punya 1 hidrogen, akan teroksidasi menjadi gas CO2. Nah, jadi untuk molekul yang ini, karbon yang kiri nggak punya hidrogen karena mengikat karbon lain. Maka berubah menjadi gugus karboksilat. Sementara karbon yang kanan, karena masih punya 1 hidrogen, akan teroksidasi jadi CO2. Nah, itu bedanya, itu reaksi pemotongan alkuna. Baik itu pakai ozon maupun pakai KMNO4 panas, produknya akan tetap sama.
Tapi nggak bisa pakai ozon yang dicampur sama dimetil sulfida ya, nggak bisa yang reduktif. Jadi harus yang oksidatif. Nanti akan berubah menjadi CO2. Kalau karbonnya nggak punya, karbonnya masih punya satu hidrogen. Dan yang satunya jadi karboksilat. Nah, itu reaksi oksidasi alkuna. Reaksi pemotongan alkuna. Terus ada satu perbedaan lagi. Ada satu tambahan perbedaan reaksi alkuna. Misalkan saya punya ini deh. Ketika direaksikan sama merkuri atau BH3. Jadi kalau direaksikan sama merkuri, ini kan harusnya sesuai aturan Markovnikov, karbon yang lebih merkuri kan tadi reagen merkuri fungsinya untuk menambahkan H sama OH. Karbon yang lebih kaya hidrogen akan mengikat hidrogen, yang lebih miskin mengikat OH. Sehingga jadinya yang kiri mengikat OH, yang kanan mengikat hidrogen. Tapi nanti terjadi penataan ulang sehingga ini nanti berubah menjadi gugus keton. Jadi penataan ulangnya itu gini. Ikatan OH ini putus, jadi rangkap 2 C dengan O. Lalu rangkap 2 rangkap 2 C dengan C ini ikatannya putus ke karbon ini sehingga jadinya karbon yang kanan jadi negatif, ngambil hidrogen yang dilepas tadi. Makanya jadi CH3. Jadi bentar suaraku habis. Jadi kalau alkuna ditambah merkuri, produknya jadi keton, bukan jadi alkohol. Bukan terjadi penambahan H sama OH, tapi OH-nya langsung berubah jadi karbonil. Nah, tapi kalau ditambahnya itu sama BH3, BH3 itu kan anti Markovnikov ya tadi. Berarti OH-nya kebalikannya. Yang kanan yang kiri CH, yang kanan jadi mengikat OH. Maka gugus karbonilnya di bagian karbon yang kanan. Nah, berubah jadi aldehid. Nah, ini kalau pakai BH3. Jadi, kalau pakai merkuri, sesuai Markovnikov, OH-nya di tengah, nanti jadi karbonilnya karbonil keton. Kalau pakai BH3, nanti karbonilnya di pinggir, jadi aldehid. Nah, itu bedanya reaksi alkuna dengan alkena. Bedanya pada yang pertama tadi
bisa adisi 2 kali. Yang kedua, pemotongan alkuna. Kalau karbonnya masih punya hidrogen jadi CO2. Kalau karbonnya tidak punya hidrogen jadi karboksilat. Dan yang ketiga yang ini. Kalau ditambah merkuri nanti jadi karbonil, jadi keton. Kalau ditambah BH3 nanti karbonilnya di anti Markov-Nikov, karbonilnya di pinggir. Untuk reaksi yang lain itu sama saja dengan reaksi alkena. Ditambah halogen nanti mengikat dua halogen, ditambah HX, asam halida mengikat satu mengikat H, satu mengikat X. Ditambah H2O. Nah, yang berbeda itu ketika terjadi penambahan OH. Nah, jadi kalau ditambah merkuri atau BH3 ini yang berbeda. Ditambah merkuri, reagen merkuri ini sama saja ketika alkuna ditambah H2O juga. H2OH+. Nanti produknya sama seperti alkuna ditambah merkuri. Jadi itu untuk reaksi-reaksi alkena alkuna. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Kak. Oke. Ini rangkumannya. Rangkuman reaksi alkena. Oh iya, ada satu lagi. Ada satu lagi reaksi alkuna. Karbon alkuna yang masih punya satu hidrogen ini bisa direaksikan sama basa. Misalkan basa NaH atau basa apapun, hidrogen yang mengikat karbon alkuna bisa bersifat asam, diambil oleh basa. Nanti berubah jadi C negatif, C-nya mengikat berikatan ionik dengan Na+. Nah, karbon yang bermata negatif ini bisa jadi nukleofil atau bisa jadi basa yang sangat kuat. Kalau bereaksi dengan alkil halida sekunder atau tersier, pasti terjadi eliminasi E2. Tapi kalau bereaksi dengan alkil halida primer, nanti terjadi substitusi. Sehingga jadinya nanti CH3, C, rangkap 3, C, C-nya mengikat karbon yang mengikat iodin, jadi CH2, terus CH3. Nah, jadi gitu. Hidrogen yang karbon alkuna yang masih punya hidrogen, hidrogennya bisa bersifat asam. Jadi bisa direaksikan sama basa sehingga nanti jadi anion alkuna dan bisa jadi nukleofil. Nah, itu reaksi-reaksi dari alkuna. Ada satu tambahan. Oke, ada pertanyaan di sini? Tidak, Kak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin eh, saya cukupkan dulu untuk malam hari ini. Nanti mungkin bisa dicoba ini. Reaksi antara satu butena dengan reagen-reagen ini. Oke, itu dari aku. Eh, karena nggak ada pertanyaan, aku tutup saja untuk malam hari ini. Dari aku cukup sekian. Tadi ada karena nggak ada pertanyaan, aku tutup aja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.